Habib Rizik sendiri mengatakan sekarang sudah zamannya, beruntung kita masih ada rambut Rasulullah. Jadi kita bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Tapi kenapa sekarang mereka tidak mau tes DNA? Bahkan dari pihak mereka yang mengatakan itu tes DNA produk-produk Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ang Jae dari Padepokan Sang Hyang Sirah, Ujung Kulon. Untuk Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia Raya, NKRI harga mati, Pancasila Jaya. Baru-baru ini kita masih disibukkan dengan ramainya di dunia sosial tentang banyak konten-konten YouTuber yang mengkaji tentang nasab Ba'alawi. Konten-konten yang masih rame, yang tidak pernah berhenti membicarakan tentang tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Bahkan kita sudah bisa mulai melihat ada antara kontra, pro dan kontra ya, tentang tesis ilmiah Kiai Haji Imad. Yang padahal saya sudah sering katakan tentang tesis ilmiah Kiai Haji Imad itu adalah hajanah keilmuan. Jangan sekali-kali memframing dengan fitnah Kiai Haji Imad pembenci Duriah Rasul. Ini adalah pembodohan dan pengkebirian kepada keilmuan. Jadi seolah-olah kita didoktrin agar tetap berada dalam kebodohan. Ini perlu dicamkan dan perlu dipikirkan oleh kita. Masalah Gus Kausar sekarang lagi rame. Saat-saat ini di dunia sosial diramaikan dengan statementnya Gus Kausar yang menuduh kepada tesis Kiai Haji Imad itu hanya sebagai fitnah. Bahkan dia menuduh Kiai Haji Imad adalah pembenci Duriah. Ini sebagaimana yang kita ketahui, ini pernah diungkapkan juga oleh Nusron Wahid ya, mantan panglimanya Banser ya. Jadi aneh sekali kenapa dari orang-orang NU itu sendiri yang padahal kita tahu dengan satu abad NU dengan moto NU itu dalam satu abadnya itu fikih peradabannya. Dengan fikih peradabannya ini seharusnya dengan adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imad ini harus didukung sebetulnya. Karena ini adalah fikih peradaban tentang hajanah keilmuan, sebab fikih selalu berkembang. Selalu berkembang fikih. Tidak terfokus pada satu zaman. Apalagi perkara nasab. Nasab ini harus dipertanyakan. Tidak sekonyong-konyong mengaku-ngaku tapi tidak dibuktikan secara ilmiah, secara data-data yang akurat. Bahkan ada nih dari netizen yang memberikan komen di kolom komentar saya. Dia berbicara katanya data yang sudah valid tidak bisa dibantahkan dengan data yang valid. Itu adalah cara-cara di dalam sains masalah ilmiah. Nah, ini definisi ini dari mana?
Terus yang berbicara data nasab Ba'alawi ini valid, siapa yang berbicara valid? Validnya sejauh mana dan di zaman yang mana? Makanya tidak akan bisa suatu data ilmiah itu disebut valid selagi masih ada yang mempermasalahkan, yang mendebat keraguan-keraguan nasab tersebut. Berarti belum valid. Validitasnya masih diragukan. Yang disebut valid itu penemuan ilmiah sudah tidak ada bantahan lagi. Bahkan dia pernah komen juga di kolom komentar saya yang sebelum-sebelumnya nyangkut pautkan dengan ilmiahnya Darwin ya. Darwin apa Darwis tuh, yang mengatakan manusia berasal dari kera. Nah itu katanya ilmiah. Itu justru bukan ilmiah menurut saya. Karena apa? Kalau memang manusia berasal dari kera, maka zaman ini, di zaman sekarang tidak akan ada yang namanya kera. Kera-kera itu sudah tidak ada, sudah jadi manusia semua. Maka batal penelitian ilmiah Darwin ini. Darwin Pak Darwis sih, saya lupa lagi. Udah lama ya. Berapa tahun? Itu ada semenjak saya kelas 1, kelas 3 SD kalau nggak salah. Tahun 82, 83 saya SD. Jadi jangan disangkut pautan kemana-mana. Nah kita di sini harus berpikir waras tentang keilmuan. Yang disebut valid itu dalam data-data ilmiah, kalau itu sudah tidak bisa dibantahkan dengan tesis ilmiah, dengan antitesis, baru itu valid. Nah masalah kajian ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin ini, maka dia silahkan menyodorkan. Kalau memang ada antitesis silahkan. Tapi sementara ini antitesis yang keluar secara ilmiah belum bisa membantahkan tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad. Bahkan yang timbul sekarang, yang bermunculan justru memfitnah Kiai Haji Imad itu sendiri, mengkebiri keilmuan. Itu ya, mengkebiri keilmuan. Memfitnah Kiai Haji Imad, menyebar fitnah, menuduh Kiai Haji Imad tidak cinta duria. Ini luar biasa ini, tantangan Kiai Haji Imad untuk mengemukakan pola berpikir umat Islam ini. Maka saya dukung Kiai Haji Imad jangan gendar, maju teruskan. Jangan sampai mudah diintimidasi oleh siapapun, walaupun itu orang-orang NU. Ini yang saya sayangkan. Kenapa orang-orang yang mengaku orang NU justru menghantam orang NU sendiri, tidak mendukung dengan fikih, dengan fikih peradaban satu abad NU. Ini tesis ilmiah adalah salah satu bentuk fikih peradaban. Jadi cara pola berpikir kita itu jangan statis, harus dinamis, harus maju. Makanya kalau tidak dicari keabsohannya, soheh dan tidaknya, terkonfirmasi dan tidak terkonfirmasinya, ini perlu dibuktikan dengan ilmiah juga, dengan kitab nasab. Kitab nasabnya yang harus seabad. Terus kalau berbicara masalah syuhrah wal istifadah, itu masyhurnya itu, syuhrohnya itu di zaman abad keberapa. Jadi kalau berbicara syuhroh, masyhurnya itu harus di zaman itu, di zaman abad ke-550 Hijriyah. Ini kan rame-ramenya masalah habaib ini pas zaman abad yang ke-9 ke-10. Itu nggak bisa disebutkan syuhroh wal istifadah. Jadi di dalam syuhroh wal istifadah tidak bisa terbantahkan masalah Kiai Haji Imad ini. Masalah buku nasab, kitab nasab tidak terbantahkan. Masalah, apalagi masalah manuskrip. Terus masalah tes DNA juga. Ini masalah tes DNA justru setahun, kalau nggak salah 2 tahun setahun tuh ya. Saya dulu pernah punya video, nanti saya cari, akan saya tampilkan. Justru waktu itu ada Habib yang ngaku-ngaku habaib ya, tapi bukan dari, tidak terdata di Robitoh Alawiyah di Kalimantan kalau nggak salah. Itu rame-rame disidangkan segala di Kapolres Kalimantan waktu itu. Nah sekarang justru ini
Robitoh alawiyahnya yang dilakukan, kesohihan dan keabsahan nasabnya ke Syekh Ahmad Muhajir Ubaidillah ke Syekh Muhammad Muhajir itu. Tapi kenapa ini pihak Robitoh kok diam-diam saja? Apakah mereka tidak punya data-datanya, atau memang mereka punya datanya tapi tidak kuat dan takut ketahuan kepalsuannya? Makanya jangan menyebar fitnah lah, jangan memperuncing permasalahan. Terus masalah orang NU, Gus Kausar, Nusron Wahid, ini suatu keanehan bagi saya. Waktu orang NU, ulama-ulama NU dicaci, dimaki oleh pihak-pihak Robitoh, disebut kera-kera bersorban, disebut kiai curut, bahkan mantan pengurus ketua PBNU Mbah Gus Dur dicaci maki oleh kelompok mereka. Kalian ini pada kemana? Tidak ada yang mau membela tokoh kita. Tapi begitu Ba'alawi yang diteliti kesohehan, keabsohannya, kok Anda bersuara membela pihak mereka? Ini aneh. Jangan-jangan ini NU nantinya jadi Nahdlatul Habib, bukan Nahdlatul Ulama. Jadi suatu keanehan. Kalau memang kalian pro ke sana, silahkan. Silahkan, tidak ada yang melarang. Mendingan terang-terangan, silahkan ngadu keilmuan, ngadu ilmiah dengan Kiai Haji Imad. Jangan berbicara sembarangan, jangan memperuncing masalah. Kenapa saya berbicara di media sosial? Karena Anda pun sudah bicara di media sosial, bahkan sudah menyebar, sudah ditonton oleh semua orang. Maka saya tegur Anda juga, hati-hati kalau mau berbicara itu. Kalau memang Anda pro ke sana, terang-terangan terbuka. Saya siap menemukan Anda dengan Kiai Haji Imaduddin untuk debat terbuka, bila perlu ditonton oleh semua netizen-netizen, youtuber-youtuber di dunia sosial. Bagi mereka siapapun yang punya keilmuan dalam bidang nasab, saya mohon jangan berbicara sembarangan, jangan memperuncing masalah. Mendingan duduk bareng, diskusikan, yuk. Soalnya Kiai Haji Imad tidak pernah menolak siapapun mereka, bahkan bila perlu tingkat internasional silahkan. Akan dia hadapi apapun risikonya untuk mempertahankan tesis ilmiahnya tersebut. Jadi jangan bicara sembarangan di YouTube yang akhirnya memperuncing persatuan dan kesatuan. Apalagi menuduh pihak Kiai Haji Imad dan para pengikutnya, dan yang pro kepada Kiai Haji Imad disebut dipitnah tidak cinta Dzurriyyah Rasul. Demi Allah, semuanya kami sangat mencintai Dzurriyyah Rasul. Justru saking cintanya kami ke Dzurriyyah Rasul, kami ingin dibersihkan dari oknum-oknum yang hanya sebatas mengaku-ngaku sebagai Dzurriyyah. Itu ya, paham? Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita dan kita menjadi cerdas, jangan mudah terdoktrin hanya sebatas dengan casing yang sangat mukau, dibungkus dengan seolah-olah agamis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini semata-mata demi NKRI, tidak ada tujuan untuk memecah belah umat. Justru saya ingin menyatukan umat agar mereka yang selama ini menjadi oknum-oknum habaib yang selalu mengumandangkan, bahkan memprovokasi agar rakyat dengan pemerintahnya pecah. Kenapa saya bicara begitu? Karena dalam banyak panggung-panggung mereka selalu mendoktrin masyarakat, selalu berbicara, mengaungkan ujaran-ujaran kebencian kepada pemerintah agar rakyatnya benci kepada pemerintah. Ini kalau dibiarkan akan rusak di kita yang kita cintai. Makanya saya sangat mendukung dengan tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad ini agar semua jadi terang benderang siapa sebetulnya mereka yang selalu membangga-banggakan di dalam tubuh anak, di dalam diri anak ada darah dan daging Rasul. Tolong sekarang buktikan secara fakta yang akurat, yang real, yang secara ilmiah, baik secara nasab, manuskrip, sejarah, bila perlu tes DNA.
Karena kalau nggak salah ini pernah dikumandangkan oleh pihak mereka untuk mengetahui Habib palsu dan tidaknya. Sekarang sudah zaman modern, bisa tes DNA. Ini kata imam besar kalau nggak salah. Nanti saya tampilkan videonya ya. Mangga dilihat videonya. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Tuh kan, Habib Rizik sendiri mengatakan sekarang sudah zamannya, beruntung kita masih ada rambut Rasulullah. Jadi kita bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Tapi kenapa sekarang mereka tidak mau tes DNA? Bahkan dari pihak mereka yang mengatakan itu tes DNA produk-produk Yahudi, produk-produk orang kafir. Ini yang mengatakannya siapa yang harus tes DNA? Awal pertama kan Habib Bahar yang siap tes DNA katanya. Bahkan suruh menggali makam Rasulullah. Kenapa sekarang tidak mau tes DNA? Terus kenapa begitu didorong dengan tes DNA, mengatakan yang macam-macam kepada pihak-pihak Kiai Haji Madudin? Cobalah kita berpikir secara waras. Dari mana mulainya benang merah ini? Kita tarik benang merahnya. Dari mana asal mulanya timbul permasalahan ini? Jangan menuduh kami memecah belah umat. Justru dari pihak mereka yang selalu mengaungkan caci maki kepada pemerintah dan mencaci maki para ulama. Apakah itu bukan memecah belah umat? Terus terang, sekarang saat ini anak-anak didik yang masih kecil meniru gaya-gaya ceramah mereka. Bagaimana nanti generasi kita yang akan datang? Saya punya keponakan, ini mau menghadapi Agustus. Saya tes suruh latihan ceramah, bagaimana bicara ceramahnya? Anjing, babi. Kata saya, ikutin siapa kamu? Nah kan ini bahaya ini. Jadi etika-etika Islam sudah mulai terkikis habis kalau dibiarkan. Makanya ini saya mohon kepada pemerintah secepatnya diantisipasi dan ditanggapi dan direspon ya, masalah nasab ini diselesaikan. Karena kita punya menteri agama, MUI, tolong diundang kedua belah pihak untuk duduk bareng diskusikan masalah nasab ini. Jangan takut. Masalah zaitun saya angkat tangan, angkat jempol ya pada Kementerian Agama, Menteri Polhukam, bahkan MUI sudah turun tangan walaupun kita sekarang sedang menunggu. Cuma dua kan permasalahannya. Sebetulnya ini yang lebih parah masalah nasab. Coba kita berpikir. Kalau Al-Zaitun sudah jelas, dia itu menuhankan otaknya. Kalau para oknum-oknum habaib ini, mereka menuhankan nasabnya. Menuhankan nasabnya. Kenapa tidak ada yang mau merespon ini dari pihak pemerintah? Tolong secepatnya agar masalah ini cepat terkendalikan, jangan sampai mencuat kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetap jaga NKRI, Persatuan dan Kesatuan, Indonesia Raya yang kita cintai, NKRI harga mati Pancasila jaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.